Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila thoriqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa'a bisyari'ah wa thariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita melanjutkan kajian kitab Ad-Durrun Nafis dan kitab Al-Futuhat Al-Mahiyah. Pembahasan kitab Ad-Durrun Nafis sudah sampai pada karomah para aulia, yaitu orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karomah ini sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas istiqomahnya seorang salik dalam mengamalkan ilmu, mengamalkan zikir, mengamalkan riyadhah mujahadah. Dan karomah ini tidak boleh menjadi tujuan, sebab ini hanya sebagai anugerah. Kalau karomah dijadikan tujuan, maka akan terhijab tujuan seorang salik dalam ibadahnya, yaitu menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karomah hanya sebagai ciri-ciri, ya, sebagai orang yang dicintai oleh Allah. Karomah beda dengan al-hikmah. Al-hikmah yang kita pahami itu ya satu amalan, apabila diamalkan dengan ketentuan kemudian nanti ada efeknya, itu al-hikmah. Tapi karomah itu tidak ada amalan, tapi keistiqomahan seorang murid, seorang salik dalam mengamalkan ilmu. Dan karomah ini sebagai minnah atau anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Nafis menjelaskan yaitu 40 karomah yang diberikan oleh Allah kepada para kekasihnya, yang 20 diberikan saat masih di dunia, dan yang 20 saat di akhirat. Apabila kita menemukan ya, orang yang dicintai oleh Allah, salah satu cirinya akan muncul karomahnya, gitu. Malam ini ya, pembahasan karomah sudah sampai pada bagian yang ke-16. Ya. Qala musannif rahimakumullah, ya. Dan yang ke-16 ya, dari karomah yang diberikan oleh Allah kepada para kekasihnya di dunia, yaitu ditundukkan segala bumi, ya, baik darat maupun laut, ya, hingga berkehendak ia terbang di udara atau berjalan ia di atas air. Ya, ini salah satu karomah, ya. Jadi maksudnya begini, orang yang dicintai oleh Allah pada suatu saat, ya, dalam posisi terjepit, ya, itu Allah akan menurunkan
pertolongannya yaitu berupa karomah. Gitu. Seperti bisa berjalan di atas air, misalnya. Itu karena posisi terpepet ya. Bukan untuk ya pamer atau show of force. Atau misalnya suatu saat dalam posisi tertentu ya seperti kisah Nabi Musa ketika terjebak ya jalan buntu ya di pinggir laut, sementara Fir'aun dan pasukannya ngejar, tidak ada jalan lain. Akhirnya Musa mendapatkan mukjizat dari Allah, terbelahlah laut gitu. Jadi terbelahnya laut ini sebagai mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa, berarti Nabi Musa ini sebagai kekasihnya. Begitu juga para wali yang dicintai oleh Allah dalam keadaan ya tertentu, kemungkinan bisa jalan air itu ya sangat mungkin terjadi. Ya, tapi itu bukan menjadi tujuan. Sebab kalau ini dijadikan tujuan, ya akan syirik khafi, karena menjadikan tujuan supaya sakti ya di dalam melaksanakan ibadah. Masa tujuan ibadah mau sakti? Bisa jalan di atas air, bisa terbang gitu. Gitu. Jadi kalau karomahnya para wali ya itu tanpa direncanakan, tapi Allah akan menampakkan dan menunjukkan. Ya. Karena itu terkait dengan karomah ini ya perlu sikap kehati-hatian, jangan sampai seorang murid terpesona pengen ngejar karomah. Sebab akan menjadi hijab. Kalau hanya pengen bisa terbang di udara, bisa jalan di atas air, kita tidak usah ibadah. Ya. Kita bisa lihat burung tanpa ibadah pun bisa terbang. Ya, bebek tanpa ibadah pun bisa jalan di atas air. Ini kalau sesuatu seperti itu dijadikan tujuan. Maka para sufi ya di dalam kitab-kitab tasawuf mengingatkan jangan jadikan karomah ini sebagai tujuan, karena ini hijab. Kalau tujuannya zikir pengen sakti, ya dia masih terhijab, tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karomah ini memang dilematis ya, dilematis. Ya, satu sisi itu anugerah dari Allah, tapi sisi lain kalau tidak siap, tidak mapan ruhaninya, ini bisa menjadi ya riya, ujub, takabur gitu. Bisa menjadi alat pamer ya. Pamer kepada orang, wah itu si syekh itu bisa terbang di atas air gitu. Syekh itu bisa dalam sekejap. Nah, ini kalau sampai seperti itu, nah, kemudian para muridnya melihat, akhirnya banyak yang terpesona dengan karomah-karomah itu. Nah, kita dijelaskan soal karomah ini itu ada gitu. Jadi ada memang karomahnya para wali yang bisa jalan di atas air, terbang itu ada. Tapi ini bukan tujuan gitu. Karena kalau dijadikan tujuan ya terkena syirik khafi, yaitu menjadikan sesuatu selain Allah sebagai tujuan ibadah.
jadi di karomah yang ke-16 ya, ini istilahnya bumi dan seisinya itu tunduk dengan orang yang dicintai oleh Allah, yaitu para aulia, para wali. Gitu. Ketika bumi seisinya tunduk, ya, misalnya karena para wali ini kan diberikan anugerah, ya, bisa misalnya bicara dengan air, ya, bisa bicara dengan api, gitu. Ya, sehingga ketika beliau berkehendak saya pengen nyebrang, gitu, ya tidak menutup kemungkinan akan terjadi, ya, bisa jalan di atas air tadi, karena di sini dijelaskan bahwa bumi seisinya itu ya istilahnya takluk nurut dengan perintahnya seorang wali. Tapi wali yang beneran, ya, itu hati-hati, tidak mau menampakkan kewaliannya dengan mengeluarkan karomah. Justru malu kalau mereka ya nampak kewaliannya dengan karomah-karomah itu. Kebanyakan mereka menyembunyikan diri. Gitu. Ya, bagaimana kalau ada orang yang pamer dengan karomah itu? Nah, ini ada kemungkinan, ya, ini masih belum sampai pada wali, tapi dia punya ilmu hikmah tadi. Ya, ketika dibaca bisa terbang, ketika dibaca bisa jalan di atas air. Tapi ini pakai mantra. Nah, kalau mantra itu biasanya ya pakai khodam jin. Tapi kalau para wali itu tidak menggunakan sarana khodam jin, tapi semata-mata pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sini juga disebutkan ya bisa jalan di atas air, bisa terbang, bahkan dalam waktu sekejap pun beliau pergi kemana saja itu sangat mungkin terjadi. Bahkan bisa melipat waktu. Misalnya jarak antara Jakarta Surabaya normalnya pakai mobil itu 14 jam misalnya. Tapi kalau orang yang dicintai oleh Allah ketika berkehendak itu ada fasilitas itu. Tapi itu tidak untuk pamer dan tidak untuk gaya-gayaan. Biasanya digunakan untuk kondisi darurat. Ya, misalnya ada seorang kiai yang dicintai oleh Allah, kemudian karena harus menghadiri undangan misalnya di Semarang, sementara waktu tinggal 1 jam 2 jam, ya kalau kendaraan darat itu tidak memungkinkan, itu bisa terjadi dalam waktu ya singkat, ya tiba-tiba sudah sampai Semarang. Dan ini nyata terjadi, ya. Ada seorang wali yang pernah kesaksian dari murid-muridnya menyampaikan hal ini. Jadi yang ke-16 ini ya terkonfirmasi bahwa ada orang yang dicintai oleh Allah, ya, suatu ketika dalam kondisi ya kepepet, itu perjalanan yang normalnya itu 6 jam 7 jam itu dalam waktu 1 jam itu sudah sampai. Dan ini nyata, real. Artinya apa yang disampaikan oleh mu'alif karomah yang ke-16 ini nyata. Tapi itu tidak terus-terusan begitu, ya. Jadi sewaktu-waktu saja ketika kepepet. Gitu. Kalau misalnya dia suatu karomah ini dipakai terus, ya biasanya tidak, karena para wali ini memiliki rasa khosyah, ya, rasa takut, rasa malu kepada Allah itu tinggi, apalagi kalau ini berdampak tidak baik kepada umat. Gitu. Dampak tidak baiknya apa? Akhirnya umat itu bisa mengkultuskan secara berlebihan. Ini dampak negatifnya. Maka banyak para wali itu menyembunyikan dirinya supaya
tidak dikultuskan oleh umat atau pengikutnya. Kemudian yang berikutnya, yang ke-17, tersungkur segala hayawan. Ini maksudnya segala binatang, ya, baik binatang buas maupun binatang liar, binatang jinak maupun binatang melata, itu ya nurut dengan perintahnya. Ya, seperti kayak Nabi Sulaiman, ya, bisa berbicara dengan semua binatang gitu. Ini juga sama, orang-orang yang dicintai oleh Allah itu diberikan anugerah seperti itu, ya, bisa berbicara, bisa menjinakkan binatang buas dan ternak. Maka untuk menguji, ya, salah satu ciri-ciri wali Allah itu yang ke-17 ini mampu menjinakkan semua binatang buas dan liar. Ya, bisa dibuktikan saja, misalnya ada orang ngaku wali, kemudian ingin pembuktian, ya, diajak ke kebun binatang, ya, kira-kira binatang buas itu menjadi jinak atau malah menerkam gitu. Kalau diterkam berarti ya belum wali, tapi ngaku-ngaku wali gitu. Begitu juga, ya, salah satu ciri orang yang memiliki genetik rohaniah dengan nabi atau dzurriyyah nabi itu juga sama, binatang buas pun tunduk, ya. Itu pernah terjadi dulu pada zaman Abbasiyah, ya, untuk membuktikan bahwa seseorang itu dzurriyyah nabi atau tidak, itu caranya dengan dipertemukan binatang buas. Jadi yang ke-17 ini, ya, salah satu ciri orang yang dicintai oleh Allah, ya, bisa menjinakkan binatang buas, binatang liar, bahkan bisa, ya, mengikuti perintahnya. Ini karomah yang ke-17. Ada riwayat, yaitu Syekh Abu Bakar bin Al-Hasan Al-Yamani, ya. Jadi Abu Bakar Ibnul Hasan Al-Yamani itu mengambil kayu, ya, kayu api, kayu bakar itu dengan harimau gitu. Ya, artinya, ya, beliau membuktikan, ya, salah satu karomah beliau ini, ya, bisa menundukkan binatang buas tadi. Dan karomah yang ke-18, ya, memiliki anak kunci bumi gitu. Jadi maksudnya yang ke-18 ini memegang kunci bumi. Artinya bahwa di bumi ini, ya, sebagai tempat yang diciptakan oleh Allah, dan orang yang dicintai oleh Allah, ya, para kekasihnya ini tahu, ya, kuncinya, ya. Misalnya yang dimaksud kunci ini, tahu sumber-sumber rezeki, ya. Misalnya ada tambang emas, ya, ada tempat-tempat yang di situ ada harta karunnya gitu. Jadi kalau wali itu secara otomatis mengetahui hal itu. Begitu juga para wali, ya, ketika misalnya di sebuah tempat yang kering gitu, kemudian beliau berkehendak pengen ada sumber, ya. Misalnya beliau hanya
sekedar ya membawa kayu kemudian ditancapkan ke bumi, itu bisa jadi menjadi sumber mata air. Ini karena salah satu karomahnya para wali. Maka banyak kisah ya para wali ya ketika beliau sedang berkelana kemudian di situ tidak ada air, ya itu bisa menggunakan cara seperti tadi, apakah dengan kayu ya kemudian atau dengan diinjek atau dengan cara yang lain, itu bisa keluar sumber airnya gitu. Ini yang disebut bahwa para wali ini ya memegang rahasia ya kunci bumi gitu. Jadi di sini dijelaskan misalnya beliau menghendaki ada mata air di satu tempat ya, misalnya hanya nginjek ya tanahnya, itu kalau beliau berkehendak bisa keluar sumber mata air. Dan ini kalau di Jawa ya banyak kisah-kisah para wali yang punya karomah seperti ini. Jadi kalau ada cerita seperti itu ya kita tidak kaget lagi. Memang di dalam teori ilmu di kitab Durun Nafis, salah satu karomah yang ke-18 adalah para wali memegang rahasia bumi, sehingga misalnya berkehendak ya, ingin mata air ya, beliau ya sangat mudah sekali. Dan yang ke-19 yaitu menjadi penghulu ikutan orang dan beroleh kemegahan atas pintu Tuhannya yang mulia, maka menjadikan makhluk wasilah kepada Allah dengan berkhidmah akan Dia dan segera sampai segala hajat kepada Allah Ta'ala dengan sebab kemegahan dan berkahnya. Ya. Karomah yang ke-19 ya, yaitu menjadi penghulu ikutan orang dan beroleh kemegahan. Ini bahasanya agak Melayu banget ya. Jadi maksudnya begini. Orang yang menjadi kekasih Allah ya, itu akan menjadi pusat perhatian. Ya, pusat perhatian. Contoh misalnya ada orang yang dicintai Allah, itu kan dari mulut ke mulut itu pasti akan menyebar. Ya. Kemudian hati ya orang yang mendengar itu dengan sendirinya muncul mahabbah gitu. Jadi bukan rekayasa sebuah media gitu. Jadi tidak menggunakan tim media ya, tapi memang berjalan natural. Ya, banyak orang berduyun-duyun datang kepada beliau dan penuh dengan rasa mahabbah. Nah, ini ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang datang dari berbagai penjuru ya, datang ke seorang yang dicintai oleh Allah ya. Nah, ini dengan rasa mahabbah dan bahkan mereka ingin berkhidmah gitu. Karena hatinya merasakan kenyamanan, hatinya merasakan ketentraman. Nah, kalau
ada ciri-ciri seperti ini, itu berarti pertanda orang tersebut orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan beroleh kemegahan, maksudnya bisa jadi orang yang seperti ini ya, diberikan kemuliaan oleh Allah, kedudukan yang tinggi, kemudian secara materi berkecukupan, atau bisa jadi kalau ukuran umum, wah mobilnya mewah gitu, rumahnya mewah gitu. Ini bagi Allah ya sangat mudah memberikan fasilitas bagi orang yang dicintainya. Tapi orang yang dicintainya ini hatinya sudah tahqiq, ya senantiasa mengingat Allah, ya tidak terpesona dengan mobil mewahnya, tidak terpesona dengan jabatannya, tidak terpesona dengan kemewahan rumahnya. Itu semua tidak masuk ke dalam hatinya. Ini ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah. Jadi secara lahiriah diberikan kemegahan, kecukupan oleh Allah, tapi hatinya selalu bersama Allah, hatinya selalu ingat Allah. Tidak ada yang bisa masuk ke dalam hatinya. Ini berbeda dengan ahli dunia ya. Kalau ahli dunia dia mewah. Nah, kemewahan yang ada pada ahli dunia itu masuk ke dalam hatinya. Ya, mobil mewah, kesenggol dikit, udah bingung, udah berlebihan stresnya gitu. Karena hatinya masih mencintai yang lahiriah. Beda dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Kemewahan dunia nih, duniawi ya, itu enggak ada yang masuk ke dalam hatinya. Hatinya asik, maksuk, ya penuh dengan mahabbah atau ma fi qalbi siwallah. Tidak ada di dalam hatinya yang diingat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Level orang yang dicintai oleh Allah pada tahapan ini, ya wajar kalau Allah memberikan kemegahan-kemegahan duniawi ya, tapi hatinya selalu mesra ya, mengingat Allah. Ini ciri-cirinya. Nah, kita nggak boleh seudon ya, wah itu kiai kok mobilnya begini misalnya. Ya tentu kualitasnya beda. Ya, ya mereka diberikan sarana oleh Allah, sedangkan orang yang ahli dunia itu dengan susah payah untuk memperolehnya, sehingga apa yang dia perolehnya itu masuk ke dalam hatinya. Sedikit ya, misalnya digoda rezekinya untuk infak, sedekah, zakat, berat gitu. Karena hatinya sudah memenuhi ruang kecintaan hatinya kepada dunia sudah menguasai, memenuhi ruang hatinya gitu. Itu. Kemudian yang ke-20 ya. Mustajab akan doanya. Jadi kalau wali-wali Allah yang memiliki ciri-ciri yang di atas ya, itu memiliki kelebihan mustajab doanya. Gitu. Maka tiada memohonkan ia kepada Allah Ta'ala akan suatu jua pun, melainkan menganugerahinya akan dia, dan tiada memohonkan ia syafaat bagi seorang melainkan disyafaatkan akan dia oleh Allah SWT. Dan jikalau bersumpah ia atas Allah, niscaya melepaskan Allah Ta'ala akan sumpahnya dengan barang yang dikehendakinya, hingga bahwasanya setengah daripada mereka itu orang yang mengisyaratkan kepada
jabal gunung niscaya hilang ia daripada tempatnya, maka dia tiada berkehendak ia kepada meminta dengan lidah, dan jikalau terlintas dengan hatinya suatu niscaya hasil ia, maka tiada berkehendak ia kepada isyarat dengan tangannya. Jadi maksudnya yang ke-20 ini fasilitas karomah ya bagi para kekasih Allah, yaitu mustajab doanya. Maka kalau kita sowan silaturahmi ke seorang ulama yang kita yakini ya, beliau adalah kekasih Allah, ya cukup mohon didoakan selamat dunia akhirat, itu saja. Itu sudah komplit itu. Selamat dunia akhirat itu maknanya sudah luas gitu. Sebab ya doa orang-orang yang dicintai oleh Allah ya itu ya mustajab sebagaimana tadi dijelaskan. Itu. Bahkan apapun yang dikehendaki ya terlintas di dalam hatinya itu ibaratnya ya kun fayakun gitu. Akan menjadi kenyataan. Ini ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari 20 karomah yang diberikan oleh Allah kepada kekasihnya ini ya, kalau kita melihat ya fakta orang-orang yang dicintai oleh Allah, memang 20 ini ya nyata bagi mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Nafis menyampaikan 20 karomah ini supaya kita yakin, tambah yakin. Ya, beliau memberikan teori ilmu kalau orang yang istiqomah di dalam pengamalan ilmu, istiqomah zikir, istiqomah riyadhah, suatu ketika Allah mencintai orang tersebut sampai menjadi kekasihnya, maka 20 karomah ini akan nyata. Tapi yang harus diwaspadai, jangan dijadikan sebagai tujuan. Kalau 20 karomah ini dijadikan tujuan, itu sama saja menodai ibadahnya dengan syirik khafi. Syirik khafi itu syirik yang tersembunyi, yaitu masih ada keinginan selain Allah, sekalipun itu karomah. Maka perlu hati-hati, jangan sampai setelah ngerti 20 karomah bagi wali, wah ini hebat semua ini, dan ini semua senang semua 20 karomah ini. Ya, akhirnya orientasinya berubah. Itu. Yang awalnya ya pengen taubat, pengen mendekatkan diri kepada Allah, setelah mendengar 20 karomah bagi orang-orang dicintai Allah, kemudian hatinya bergeser. Yang dikejar karomah. Kalau yang dikejar karomah, ya sudah nggak dapat karomahnya dan juga tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Salah niat. Nah, supaya kita tidak salah niat, tetap istiqomah. Ya, tujuan kita ibadah semata-mata karena Allah, ya, ingin mencari ridha Allah. Soal karomah itu kembalikan, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan urusan kita. Tugas kita hanya ibadah yang lurus, semata-mata mencari dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih safety, lebih aman. Ya, tidak kepikiran pengen karomah macam-macam tadi. Kalau enggak kita batasi dengan ilmu, ya banyak akhirnya orang yang ngejar kewalian, ngejar karomah ini. Akhirnya ya enggak sampai-sampai. Gitu. Sebab dia masih berharap sesuatu selain Allah. Ketika berharap sesuatu selain Allah, ya mustahil dia akan memperolehnya. Mudah-mudahan dengan penjelasan 20 karomah ini bagi orang-orang yang dicintai oleh Allah, semakin nambah keyakinan kita bahwa orang yang istiqomah di jalan Allah, suatu saat ketika Allah ridho akan memperoleh
20 karomah yang diberikan oleh Allah kepada para kekasihnya di dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga hati kita, menjaga niat kita, menjaga semangat kita untuk senantiasa istiqomah di jalan Allah dan istiqomah dalam menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, cukup sampai di sini. Minggu yang akan datang yang akan dibahas 20 karomah lagi, tapi ini tidak di dunia ya, tapi di alam barzah ya, seperti apa penjelasannya insyaallah minggu yang akan datang akan kita lanjutkan.